Alhamdulillah banyak nih sudah mulai hadir. Kalau ke depan perkuliahan kita ini saya akan banyak mengundang teman-teman saya agar bisa berdiskusi dengan kita semua berkaitan dengan penelitian ya. Insya Allah nanti saya undang juga teman-teman saya dari teman-teman dokter saya ya, nanti kita banyak menggali itu ya. Langsung dimulai aja ya Pak. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lalan Sahlani SAG, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Bapak Dede Komarudin Soleh, SUD MAG, selaku dosen dan Kepala LP JPI SDI Persis Bandung, dan seluruh teman-teman mahasiswa Prodi PAI yang saya banggakan. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggara Devia, insya Allah akan memandu jalannya acara pemberian materi mengenai cek plagiasi, pengecekan plagiasi untuk lulusan skripsi khususnya untuk mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Selanjutnya, untuk rundown acara pada kegiatan siang hari ini, acara pertama itu pembukaan yang sudah dilakukan barusan, kemudian sambutan dari Ketua Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam, dilanjutkan dengan perkenalan dan juga pemberian materi dari Bapak Dede Komarudin Soleh. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Bapak Lalan Sahlani. Saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang hari ini kita bisa berkumpul bersama dan ini perkuliahan bersama dari kelas A sampai kelas D. Karena ini berkaitan dengan plagiasi, oleh karena itu saya berusaha mengundang Pak Dede Komar sebagai Ketua LPKJM. Nanti apa itu singkatannya dan lain sebagainya, nanti sama Pak Dekom akan banyak menjelaskan tentang hal itu. Teman-teman sekalian, kenapa ini perlu disampaikan? Karena ini biar menjadi penguat kembali apa yang dulu saya sudah sampaikan pada teman-teman sekalian, bahwa nanti sebelum Anda sidang itu, maka skripsi Anda itu harus dicek plagiasinya. Berapa persentasi harus batas minimal dan sebagainya, nanti Pak Dede akan menyampaikan. Begitu juga termasuk SOP dan sebagainya, Pak Dede juga akan menyampaikan. Dan ini tidak hanya berlaku di PAI, dan insya Allah nanti mungkin habis lebaran di IKT, lalu di yang lain. Teman-teman yang lain di mute dulu. Speakernya ya. Dan nanti gini teman-teman sekalian, nanti kita akan banyak berhubungan dengan Pak Dekom. Oleh karena itu dari sekarang mulai kenalan, lalu nanti silahkan banyak menanyakan tentang plagiasi, mekanisme seperti apa, SOP-nya seperti apa, lalu kapan harus menyerahkannya dan lain sebagainya gitu. Lalu nanti setelah dari Pak Dekom itu nanti akan mendapatkan rekomendasi apa dan lain sebagainya. Jadi nanti akan Pak Dekom akan banyak menjelaskan tentang hal itu. Saya kira itu, dan mohon semuanya nanti didengarkan agar nanti kita semuanya banyak mendapatkan ilmu itu. Dan saya berharap nanti tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di luar ini agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan dari sini. Oleh karena itu saya berharap semuanya bisa hadir ya di pertemuan ini. Dan sekali lagi ini adalah langkah yang harus kita lakukan. Bagaimana cek plagiasi ini dimulai dari angkatan Anda, dan insya Allah nanti akan dimulai juga bukan hanya di PAI tetapi di jurusan-jurusan yang lain. Hari ini nanti Pak Dekom akan banyak menjelaskan hal itu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita untuk karya ilmiah kita menjadi lebih baik lagi.
Dan bukan hanya itu, tetapi juga ini menjadi sebuah tuntutan. Nanti di adik kelas Anda itu bukan lagi hanya cek plagiasi, tetapi juga harus mengeluarkan jurnal ilmiahnya mengenai tes skripsinya. Itu sekali lagi mohon disimak dengan baik-baik agar nanti ada pernyataan yang disampaikan oleh Pak Dede itu betul-betul nanti kita catat, dan sehingga dengan seperti itu nanti teman-teman bisa mengikuti dengan bagus. Ya. Dan saya berharap cek plagiasi ini bisa dimulai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Karena saya juga harus ikut rapat juga nanti di kampus. Jadi nanti saya sambil saja. Terima kasih Pak Dede dan juga para mahasiswa. Mudah-mudahan kita terus bisa seperti ini, dan insya Allah nanti perkuliahan depan juga kita akan menjelaskan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan, informasi, dan juga semangatnya yang diberikan kepada kami. Semoga dapat memotivasi kita semua ya dalam menjalankan dan menyelesaikan skripsi kita ini. Kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu pemberian materi dari Pak Dede Komarudin Soleh. Pak Dede, apakah sudah masuk dan sudah aman untuk memberikan materi? Insya Allah. Ya. Oke, kepada Pak Dede, saya persilahkan. Sekarang hostnya sudah dialihkan ke Pak Dede. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama terima kasih pada program studi pendidikan agama Islam, dalam hal ini Bapak Lalan Sahlani MAG, yang telah menyelenggarakan acara ini. Mengingat pentingnya acara ini, maka nanti juga saya akan mengkomunikasikan kepada ketua prodi yang lain supaya melaksanakan kegiatan yang sama ya. Insya Allah telah mengkonfirmasi itu prodi IKT juga akan melaksanakan nanti setelah Hari Raya Idul Fitri. Baik, mengapa tadi saya katakan acara ini sangat penting ya? Karena jujur saja sosialisasi tentang plagiarisme itu relatif jarang ya di lingkungan khususnya, dan juga mungkin di lingkungan perguruan tinggi yang lain. Padahal masalah plagiarisme ini bukan masalah yang sepele ya. Nanti kita akan melihat apa sanksi yang mungkin akan terjadi ketika kita melakukan tindakan plagiarisme gitu. Jadi sekali lagi acara ini sangat penting. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Prodi PAI atas diselenggarakannya acara ini. Sehingga saya sebagai tadi sekaligus kenalan dulu ya. Sebagai Kepala LPJPI atau Lembaga Pengelola Jurnal dan Publikasi Ilmiah, dapat melakukan sosialisasi terkait plagiarisme melalui acara ini khususnya gitu. Baik, sedikit saya perkenalkan diri. Nama saya Dede Komarudin Soleh. Kebetulan home base saya atau saya sebagai dosen tetap di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin untuk semester ini, seingat saya pernah juga memberikan kuliah ya. Mungkin di semester 1 atau di semester 2 lah. Tempat tanggal lahir di Bandung, 24 Agustus 1989.
Riwayat pendidikan S1 Tafsir Hadis STI Persis Bandung, S2 Ulumul Hadis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pada materi. Silakan teman-teman bisa melihat screen ya yang saya share ya di layar masing-masing. Sesuai dengan judul acara ini terkait dengan cek plagiasi untuk kelulusan skripsi. Saya ingin memulai materi ini berfokus pada plagiasi itu sendiri ya. Karena kalau terkait dengan cek plagiasi Cuma kalau zoom kayak gini suka mulas di STIP apa terus dimatiin si foto sama suara kita. itu bisa dilihat nanti di bagian yang terakhir ya, alurnya seperti apa. Baik, beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pertama, terkait dengan definisi plagiat dan ruang lingkup plagiarisme. Kedua, jenis-jenis plagiarisme. Ketiga, sanksi atas tindakan plagiarisme. Keempat, cara menghindari plagiarisme. Dan yang terakhir, yang mungkin sebetulnya inti dari acara ini ya, terkait dengan alur cek plagiasi skripsi di STI Persis Bandung. Baik, kita mulai dari definisi plagiat atau plagiarisme ya. Berdasarkan definisi yang disebutkan dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 bahwa plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Di sini perlu digarisbawahi ya, ungkapan secara sengaja atau tidak sengaja, kemudian tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai gitu. Jadi plagiarisme itu bisa terjadi secara sengaja maupun secara tidak sengaja ya. Nanti kita lihat bagaimana plagiarisme yang disengaja dan bagaimana yang tidak disengaja pada bagian ruang lingkup plagiarisme. Ini definisi yang dikemukakan dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ya, pasal 1 ayat 1. Sementara itu dalam dictionary Cambridge dikemukakan bahwa definisi dari plagiarisme itu adalah the process or practice of using another person's ideas or work and pretending that it is your own. Maksudnya menggunakan ya, proses atau praktik menggunakan ide atau karya orang lain dan berpura-pura bahwa karya tersebut adalah milik kita gitu, milik Anda ya. Proses atau praktik menggunakan ide atau karya orang lain dan berpura-pura bahwa ide tersebut atau karya tersebut adalah milik kita gitu. Bisa dipahami ya tanpa harus dijelaskan lagi untuk definisi ini. Jadi intinya kita mengambil hasil karya orang lain yang kemudian diklaim ya sebagai karya kita. Kemudian ruang lingkup plagiarisme ya. Seseorang dinyatakan telah melakukan plagiarisme apabila pertama mengutip kata-kata atau kalimat orang lain
tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tidak disertai dengan tanda kutip dan juga tidak menyebutkan identitas sumbernya ya. Misalnya terintegrasi dalam tulisan kita gitu. Padahal itu sebetulnya kita copy dari tulisan orang lain ya, yang kemudian kita integrasikan dalam tulisan kita tanpa disertai dengan tanda kutip, juga tidak menyebutkan sumbernya, tidak disebutkan bahwa kalimat tersebut merefer misalnya kepada buku atau tulisan siapa gitu. Kemudian menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ini mekanismenya hampir sama ya, seperti yang pertama. Kita mengambil gagasan atau pandangan atau juga teori orang lain tanpa kita menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian menggunakan fakta, yaitu dalam bentuk data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Misalnya kita dalam skripsi itu menyatakan jumlah populasi misalnya yang kita dapatkan dari hasil penelitian sebelumnya atau hasil karya orang lain tanpa kita menyebutkan gitu identitas sumber yang kita kutip, maka itu juga termasuk ke dalam tindakan plagiarisme ya. Kemudian ini yang paling fatal ya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Kemudian melakukan parafrase, mohon di mute dulu ya. Halo. Lainnya. Yang kelima, melakukan parafrase, yaitu mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah ide, ya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Maksudnya kita membahasakan ulang, ya, mengkalimatkan ulang dari orang lain yang substansinya atau idenya tetap utuh, namun kita tidak menyebutkan identitas sumbernya. Seolah-olah itu hasil pemikiran kita ya. Padahal sebetulnya kita hanya membahasakan ulang dari orang lain gitu. Nah ini juga harus disertakan ya sumber atau identitas sumbernya gitu. Kemudian menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Nah itu ruang lingkup plagiarisme. Adapun menurut situs plagiarism.org yang juga termasuk ruang lingkup plagiarisme, yaitu yang pertama turning in someone else's work as your own, yaitu menyerahkan hasil pekerjaan orang lain sebagai milik Anda ya. Menyerahkan hasil pekerjaan orang lain seolah-olah itu hasil pekerjaan Anda ya. Misalnya kita mengikuti sebuah seminar atau simposium ya. Lalu kita mengambil hasil karya orang lain untuk kita presentasikan di seminar tersebut ya. Dan kita mengakui itu sebagai karya kita. Nah ini jelas ya sebuah tindakan plagiarisme. Kemudian yang kedua, copying words or ideas from someone else without giving credit, yaitu menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa memberinya kredit ya, tanpa memberinya penghargaan ya.
maksudnya tidak menyebutkan sumbernya gitu. Tidak menyatakan bahwa kata-kata atau ide tersebut kita referensi, kita salin dari orang lain gitu. Intinya tidak menyebutkan sumber lah. Kemudian yang ketiga, failing to put a quotation in quotation marks, tidak mencantumkan tanda kutip ya, terjemah literalnya gagal meletakkan kutipan pada tanda kutip ya, maksudnya tidak mencantumkan tanda kutip ya. Ketika kita mengutip, kasusnya seperti tadi ya, kita mengutip kemudian diintegrasikan di dalam tulisan kita, tapi kita tidak menggunakan tanda kutip dan juga tidak menyebutkan sumber kutipannya. Sehingga bagi pembaca itu seolah-olah itu adalah kalimat kita, itu adalah gagasan atau pemikiran kita. Kemudian yang keempat, giving incorrect information about the source of question, ya. Giving incorrect information about the source of a question, yaitu memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan sumber kutipan. Ya. Kita menyebutkan sumber, namun informasi yang kita berikan itu tidak benar gitu. Kalau dulu yang pernah, nah ini saya jadi ingat salah satu maklum saya orang hadis ya. Dalam hadis itu ada yang disebut dengan hadis mudalas ya. Hadis mudalas itu diantaranya, di antara jenis hadis mudalas itu ada yang disebut dengan hadis mudalas suyuh ya. Hadis mudalas suyuh itu di mana ketika seorang rawi menyebutkan nama gurunya tidak dengan nama yang sebenarnya gitu. Namanya Abdullah misalnya disebut dengan nama Abdurrahman untuk menyembunyikan identitas gurunya yang bernama Abdullah tersebut yang mungkin dikenal oleh masyarakat sebagai pendusta misalnya. Nah gambarannya seperti itu. Kita menyebutkan referensi sumber ya, tapi tidak benar ya. Ya bisa saja mungkin ketika kita sedang dikejar deadline ya, kita menemukan sebuah ungkapan yang menguatkan pada isi tulisan kita misalnya, namun kita tidak menemukan ini ungkapan siapa gitu. Akhirnya untuk membangun tulisan kita, ya kita mengarang gitu. Kita mengambil ya satu dua judul buku yang kita referensikan ungkapan tadi kepada buku tersebut. Seolah-olah ungkapan itu ada dalam buku tersebut gitu. Padahal itu hanya mengarang saja. Kemudian yang kelima, changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit, yaitu mengubah kata tetapi meniru struktur kalimat sumber tanpa memberikan kredit, tanpa memberikan penghargaan gitu. Kita mengubah kata atau parafrasa tadi ya, tetapi juga meniru struktur kalimat sumber yang juga tanpa memberikan kredit atau penghargaan, tidak menyebutkan sumber ya, tidak menyebutkan sumbernya. Kemudian yang keenam, copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work, whether you give credit or not. Menyalin sekian banyak kata ya, menyalin begitu banyak kata atau ide dari sebuah sumber yang mana hal itu menjadi mayoritas isi dari hasil karya Anda ya, hasil karya kita gitu.
baik kita memberikan penghargaan ataupun tidak, baik kita menyebutkan sumbernya ataupun tidak. Jadi kita mengutip ya sekian banyak kata, kalimat atau ide ya, sehingga kutipan tersebut memenuhi isi tulisan kita gitu. Kalau dalam presentasi 100%, 90%-nya itu kutipan semua ya. 10%-nya hanya ya pemikiran kita itu hanya 10% gitu. Nah, itu juga dianggap sebagai tindakan plagiarisme ya menurut plagiarism.org. Jadi kita hanya ngutip sana, ngutip sini, sehingga menjadi mayoritas isi tulisan kita itu adalah kutipan. Kemudian, nah ini jenis-jenis plagiarisme ya. Ada beberapa jenis plagiarisme. Yang pertama plagiarisme kata demi kata atau word for word ya. Word for word plagiarism ya. Yaitu menggunakan kata-kata penulis lain dengan sama persis tanpa menyebut sumbernya. Anda misalnya nulis status ya di Facebook, ngopi statusnya Fahri Skrup ya. Anda copy tanpa sebut sumbernya, lalu Anda upload ya sebagai status Anda. Nah, itulah tindakan plagiarisme word for word plagiarism ya. Kita mengutip kata-kata orang lain dengan sama persis tanpa perubahan sedikit pun, lalu kita publikasikan kepada orang lain sehingga orang lain menganggap bahwa itu adalah kata-kata kita gitu. Karena kita tidak menyebutkan, misalnya di bawahnya itu biasanya kalau kutipan itu kan ada dalam kurungnya ya, dalam kurung anonim misalnya, dalam kurung siapa gitu. Nah, ketika kita menulis dalam kurung anonim, orang itu sudah tidak akan menganggap bahwa kata-kata tersebut adalah hasil ide pemikiran kita gitu. Kata-kata tersebut itu sebagai kata-kata kita. Berbeda ketika kita mengcopy tanpa menyebutkan sumber, maka orang yang melihat itu akan menganggap bahwa itu adalah ungkapan kita ya, kata-kata kita sendiri. Kemudian plagiarisme atas sumber ya, atau plagiarism of source ya, yaitu menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan. Dulu tahun 2014 pernah ada seorang dosen ya di sebuah perguruan tinggi menulis artikel dengan judul gagasan asuransi bencana. Itu ditulis pada tahun 2014. Ternyata tulisan tersebut itu sebagai jiplakan ya, menjiplak karya dosen di kampus yang lain yang ditulis pada tahun 2006 dengan judul menggagas asuransi bencana. Hanya dirubah judulnya saja sedikit, gagasannya, sistematikanya tetap sama ya. Mungkin diparafrasa ya, kalimatnya mungkin dirubah ya. Kan tetapi judul dan sistematikanya sama gitu. Nah, itu dianggap juga sebagai tindakan plagiarisme ya. Yang disebut dengan plagiarism of source ya, plagiarisme atas sumber. Nah, kasus seperti itu juga ternyata pernah terjadi di tahun 2008 ya, di mana seorang alumni kampus ternama di Bandung ya,
dinyatakan sebagai plagiator ya, atas karya seorang peneliti luar negeri berkebangsaan Bulgaria, sehingga ijazahnya tidak berlaku lagi. Ada seorang alumni seorang alumni S3 ya, jenjang S3 sebuah perguruan tinggi ternama di Bandung yang mengikuti seminar di China ya. Awalnya mengikuti seminar di China pada tahun 2008. Ternyata papernya itu sama persis seperti papernya seorang peneliti asal Bulgaria yang telah dipublikasikan jauh-jauh sebelumnya gitu. Sehingga dinyatakan karya alumni tersebut sebagai plagiasi, dan sanksi yang dia dapatkan, ijazah S3-nya itu tidak berlaku, disertasinya juga tidak berlaku. Kemudian plagiarism of authorship ya, atau plagiarisme kepengarangan, yaitu mengaku sebagai pengarang atas karya orang lain ya. Kemudian self plagiarism, yaitu disebut juga autoplagiarism ya, yaitu menjiplak karya sendiri gitu, atau mempublikasikan ulang karya sendiri pada karya sendiri yang lain. Misalnya begini, kita menulis buku misalnya. Nah, lalu di skripsi kita itu kita copy paste sekian banyak paragraf ya dari buku kita sendiri. Nah, itu disebut dengan self plagiarism ya. Nah, untuk self plagiarism ini masih kontroversial ya sampai saat ini. Ada yang menyatakan sah-sah saja karena kita tidak menjiplak orang lain. Namun mayoritas menyatakan ya sebaiknya tidak dilakukan karena terkait dengan etika publikasi ya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa self plagiarism ini boleh sepanjang kutipan kita dari karya sebelumnya itu hanya bagian kecil saja ya. Hanya pelengkap ya, hanya pelengkap atau bagian kecil saja dalam karya kita yang baru. Dan karya kita yang baru itu betul-betul memiliki novelty ya, atau menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru gitu. Jadi tidak menduplikasi ide gagasan yang lama yang pernah kita publikasikan pada karya kita sebelumnya gitu. Jadi kalau sebatas untuk melengkapi saja itu tidak apa-apa ya. Dengan syarat juga tetap menyebutkan sumbernya walaupun diri kita sendiri gitu. Walaupun buku kita sendiri tetap harus dituliskan baik di footnote ataupun di daftar pustaka. Kemudian ada juga plagiarisme antar bahasa, yaitu menerjemahkan buku bahasa asing ya ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Lalu kemudian hasil terjemahannya itu kita klaim sebagai karya kita ya, tanpa menyebutkan bahwa itu adalah hasil terjemahan, tanpa menyebutkan sumber awal penulis ya. Ini pernah saya saksikan sendiri ya. Saya punya pengalaman beberapa tahun lalu membeli sebuah buku di pameran buku itu dengan judul Doktrin Islam, Kristen, dan Yahudi tentang Perempuan. Jadi saya beli buku judulnya Doktrin Islam tentang
doktrin Islam, Yahudi, dan Kristen tentang perempuan. Gitu. Beberapa tahun kemudian, saya dikirim buku ya, hibah dari seorang profesor di Arab Saudi dengan judul Women in Islam. Ternyata isinya itu 100% sama, hanya beda bahasanya saja. Di urutan daftar isinya saya bandingkan sama. Nah ini entah siapa menjiplak siapa gitu ya, karena ya kalau lihat yang versi bahasa asingnya itu dari tahunnya itu ditulis lebih dulu gitu. Tapi saya yang duluan saya baca itu yang versi bahasa Indonesianya gitu. Dan di versi bahasa Indonesia itu ditulis dengan nama penulis yang lain. Tidak sama dengan nama penulis dalam versi bahasa Inggrisnya gitu. Nah itu contoh plagiarisme antar bahasa ya. Menerjemahkan karya tulis berbahasa asing, lalu kemudian diklaim sebagai karya tulis kita, bukan karya terjemahan kita gitu. Kemudian ada juga jenis plagiarisme parsial ya, yaitu menjiplak sebagian hasil karya orang lain, baik misalnya pernyataan ya, landasan teori, sampel, atau metode ya, dengan tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi parsial ya, sebagian gitu. Misalnya kita deskripsi di bagian landasan teori atau di bagian metode, kita menjiplak dari orang lain ya, tanpa menyebutkan sumber referensinya gitu. Baik, nah ini selanjutnya sanksi atas tindakan plagiarisme ya. Dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010, pasal 12 ayat 1 disebutkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4 secara berurutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, terdiri atas satu, teguran, kedua, peringatan tertulis, ketiga, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, keempat, pembatalan nilai, kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, keenam, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, ketujuh, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Nah ini sanksi yang disebutkan dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 12 ayat 1. Adapun dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 25 ayat 2 disebutkan lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, maka dicabut gelarnya. Kemudian dalam UU Sikdisnas nomor 20 tahun 2003 pasal 70, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah ini sanksi atas tindakan plagiarisme ya. Ini sanksi secara hukum ya. Ada yang lebih berat sebetulnya dari sanksi hukum ya, yaitu sanksi sosial ya, di mana nama baik kita sebagai penulis itu ya rusak ya. Kredibilitas kita itu rusak ketika kita diketahui melakukan plagiarisme. Gitu. Ini sebetulnya sanksi yang paling berat itu. Yang mana nanti akan hilangnya trust atau kepercayaan orang lain terhadap kita.
Oleh karena itu, tindakan plagiarisme itu harus dihindari ya. Nah, cara menghindari plagiarisme, pertama kita membangun kesadaran untuk berkarya. Kita membangun budaya literasi yang baik lah ya. Kita membangun kesadaran untuk memproduksi suatu karya yang betul-betul murni sebagai hasil pemikiran kita atau karya kita sendiri gitu. Bukan berarti kita tidak mereferensi kepada karya sebelumnya gitu. Sebab bagaimanapun kan ilmu pengetahuan itu kan yang sekarang ini kan pengembangan dari pengetahuan sebelumnya gitu. Atau yang kita tulis itu kan seringkali refleksi dari apa yang kita baca dari karya orang lain sebelumnya gitu. Jadi maksudnya kita memiliki karya murni itu dalam pengertian kita berkarya secara bertanggung jawab lah. Ketika kita mereferensi, kita sebutkan referensinya. Ketika kita mengutip, kita sebutkan sumber kutipannya. Kemudian membangun kesadaran untuk menghargai karya orang lain. Ya. Ini sangat penting ya. Kemudian tidak banyak menunda waktu dalam menulis skripsi. Nah ini sering terjadi ketika waktu sudah mepet ya, sudah deadline, skripsi belum selesai, akhirnya apa? Akhirnya copy paste sana sini. Itu akibat menunda waktu. Ditunda-tunda santai ya. Nulis skripsinya santai, lihat kanan kiri, lihat temen, belum. Kita ikut-ikutan tidak mengerjakan. Akhirnya pas mendekati waktu sidang, skripsi belum selesai, akhirnya copy sana, copy sini ya, copy paste ya, untuk skripsi kita gitu. Kemudian membangun minat baca dan analisa terhadap referensi. Kemudian mengutip dengan benar. Artinya kita mengikuti pedoman ya dalam melakukan pengutipannya. Baik dari cara mengutipnya itu sendiri, baik dari cara menuliskan sumber referensinya gitu. Itu dilakukan secara benar. Kemudian menyebutkan sumber dengan benar. Nah, itu tadi ya sudah disinggung. Jadi dalam menyebutkan sumber itu harus benar, itu harus sesuai dengan kaidah atau pedoman yang sudah umum digunakan dalam karya tulis ilmiah ya. Ada banyak sekali ya, ada American Psychological Association ya atau apa, ada Chicago, ada Turabian, ada Library Congress ya, dan masih banyak lagi ya. Bagaimana cara kita menyebutkan sumber referensi itu, baik di footnote ataupun di daftar pustaka. Kemudian melakukan parafrasa dengan tetap menyebutkan sumber. Jadi parafrasa itu sebetulnya tidak masalah ya kalau kita menyebutkan sumber gitu. Jangan seolah-olah kita ingin menampilkan kepada pembaca bahwa itu gagasan kita, itu pemikiran kita. Nah itu yang keliru. Kita membahasakan ulang kalimat orang lain, lalu tidak kita sebutkan sumber, tidak sebutkan referensi, maka seolah-olah bagi pembaca itu adalah hasil pemikiran atau gagasan kita. Padahal kita hanya membahasakan ulang saja. Gitu. Kemudian yang ke-8, melakukan cek plagiasi. Nah sekarang ini di era perkembangan TIK ya, atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, sudah bisa menggunakan teknologi IT untuk melakukan cek plagiasi. Dan alhamdulillah sekarang ini di STI Persis Bandung kita sudah memiliki perangkat lunak atau software untuk mendukung pengecekan ya, plagiasi
untuk skripsi yang akan disidangkan gitu. Nah ini bagaimana alur cek plagiasi skripsi di STI Persis Bandung. Pertama, skripsi yang akan dicek itu skripsi yang telah selesai dikerjakan ya, sampai dengan bab terakhir dan telah disetujui oleh pembimbing. Kemudian diajukan ya, mahasiswa mengajukan permohonan cek plagiasi dengan cara mengirimkan formulir dan dokumen atau naskah skripsinya melalui email cek plagiasi stipbdg.ac.id ya. Nanti akan saya publikasikan juga untuk link bagaimana cara memperoleh formulirnya ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengecekan. Nah, dokumen atau naskah skripsi yang dikirim tadi akan dilakukan pengecekan selambat-lambatnya 3 hari setelah diajukannya. Nanti bagian pengecekan itu akan melakukan pengecekan naskah selambat-lambatnya 3 hari setelah naskah tersebut diajukan gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah penerbitan surat keterangan. Dokumen atau naskah skripsi yang dinyatakan bebas plagiasi dan atau memiliki similarity ya, kemiripan di bawah 35% dengan karya yang lain, maka akan diberikan surat keterangan bebas plagiasi. Nah, seperti itu alurnya. Nanti mahasiswa yang bersangkutan mengajukan, lalu akan dicek skripsinya. Jika ternyata terjadi plagiarisme atau similarity-nya di atas 35%, maka akan dikembalikan kepada mahasiswa bersangkutan tanpa surat keterangan gitu, supaya direvisi skripsinya ya. Dan kalau hasilnya bebas dari plagiasi atau memiliki similarity di bawah 35%, maka nanti akan diterbitkan surat keterangan bebas plagiasi untuk skripsi tersebut. Kemudian selesai pengecekan ya, dokumen atau naskah skripsi yang telah disetujui pembimbing dan dinyatakan bebas plagiasi nanti dapat diajukan untuk mengikuti sidang munaqasyah ya, sesuai dengan alur syarat dan ketentuan, juga alur yang berlaku dalam pengajuan sidang munaqasyah. Nah itu untuk alur cek plagiasi skripsi di STI Persis Bandung. Nanti saya share ya ke Pak Lalan mungkin file presentasinya. Dan jika nanti ada perubahan, insya Allah nanti juga kami, saya bekerja sama dengan para kaprodi juga akan mempublikasikan ulang ya, jika ternyata nanti ada perubahan alur atau mekanismenya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dede atas materinya yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya mau minta maaf, tadi ada kesalahan penyebutan gelar ya Pak, dari gelar Pahlawan, itu harusnya MAG bukan SAG. Baik Pak Dede, tadi kan disinggung plagiarisme itu emang benar-benar banyak ya, banyak dilakukan bahkan hampir di berbagai bidang, apalagi di bidang kepenulisan. Bukan hanya penulisan skripsi, tapi juga beberapa penulis buku pun bahkan ada yang sempat geram karena hasil karyanya itu diplagiasi bahkan secara keseluruhan, yang mungkin masuk ke yang tadi ya, jenis plagiarisme yang kata demi kata. Sampai beberapa orang yang memplagiasinya itu kan fans mereka, tapi mereka tetap aja kekeh gitu kan, meski akhirnya tetap minta maaf gitu. Jadi plagiarisme ini memang harus kita hindari, usahakan bisa meminimalisir lah ya plagiarisme itu. Oke, langsung ke sesi tanya jawab aja mungkin ya Pak.
Ya boleh, silakan. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya boleh diketik di kolom chat atau mungkin raise hand ya untuk bertanya langsung. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, Pak, saya juga punya pertanyaan, Pak. Jadi kan tadi alur untuk cek plagiarisme itu kita harus mengajukan dulu kan? Iya, betul. Nah, sebelum mengajukan saya tuh pengen ngecek sendiri dulu, Pak. Nah, itu gimana caranya? Barangkali ada rekomendasi website atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengecek plagiarisme itu di skripsi kita gitu. Jadi sebelum diajukan saya mau ngecek dulu kira-kira ini berapa persen gitu. Ya, sebetulnya bisa googling ya di Google terkait dengan web-web penyedia scanning cek plagiasi yang gratis. Namun menurut saya yang gratis itu tentu saja hasilnya tidak akan sama dengan yang berbayar gitu ya. Sehingga ya akurasinya akan berbeda lah. Sementara kami dari kampus itu sudah menyediakan apa namanya dalam bentuk software yang dioperasikan secara online ya, yang berbayar gitu, sehingga akan lebih akurat dari hasil scanningnya gitu. Untuk nama-namanya yang gratisan itu terus terang saya belum pernah pakai ya. Coba nanti di googling di Google scanning cek plagiasi yang gratis itu apa saja. Ya untuk tahap awal sebelum ke pengajuan cek plagiasi secara resmi ke kampus, ya sah-sah sajalah untuk kita sendiri ya. Namun hasilnya itu nanti tidak menjadi acuan ya, lulus atau tidaknya mengikuti sidang munakosah gitu. Oke, Pak. Silakan yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau tinggal video ya biar mau logo aja. Abdurrahman Sidik dari PAID mau bertanya, silakan mau langsung atau mau di kolom chat. Kalau mau langsung silakan langsung di unmute saja dan di open kamera ya. Silakan Kang Abdurrahman Sidik dari PAID. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdurrahman Sidik dari PAID. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan Pak Dede, ada bahwa ada cara menghindari plagiasi yang salah satunya dengan cara mengutip yang dengan benar. Nah, bagaimana jika kita misalnya mencari nih buat bahan skripsi tentang definisi plagiarisme. Kemudian misalnya buku kita itu katakanlah di bukunya karya Ahmad Tafsir misalnya. Nah, misalnya di subbab Ahmad Tafsir itu ada penjelasan tentang definisi plagiarisme. Nah, di definisi itu misalnya ada lagi footnote, misalnya rujukan dari yang lain, contoh misalnya dari Abu Rinata. Nah, di skripsi kita tuh harus nyantumin apakah yang buku utama atau di sesuai footnote itu. Itu barangkali. Terima kasih. Ya baik, menarik ya pertanyaannya, itu sering kali terjadi ya. Itu sering saya menemukan mahasiswa yang mengutip buku itu dengan footnote-footnote-nya gitu. Ya. Jadi kita mengutip, jadi misalnya buku A itu memuat kutipan dari buku B, lalu kita mengutip dari buku A tersebut, dan langsung trafficnya kutipan itu diarahkan ke buku B ya, kita samakan footnote-nya. Nah itu juga kurang baik ya. Sebaiknya kita
memberikan sebuah narasi, misalnya Abu Dinata menyatakan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir misalnya. Ya. Jadi kita tidak tidak mudalas isnad ya. Kalau mudalas suyuh itu mengganti nama gurunya tadi. Kalau mudalas isnad itu menyamarkan sumber pertama yang kita kutip ya, guru kita gitu. Jadi etikanya seperti itulah. Sebaiknya kita menarasikan. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Sauda. Plagiasi atas 35% itu maksudnya gimana Pak? Ya baik, maksudnya kemiripan ya, similarity. Kemiripannya tulisan kita dengan tulisan orang lain itu, jika kemiripannya itu di bawah 35%, maka dinyatakan lolos gitu. Kalau kemiripannya itu di atas 35%, maka dinyatakan belum lolos gitu. Itu maksudnya. Jadi ya tadi kan saya sampaikan bahwa ya namanya ilmu pengetahuan itu yang sekarang ini kan lebih banyak sebagai pengembangan dari pengetahuan sebelumnya ya. Atau mungkin juga seperti plagiarism of ideas itu kadang-kadang sulit diukur ya, siapa yang memplagiasi siapa, karena kan itu abstrak ya, ide ya, gagasan. Bisa saja seseorang yang tinggal di dua tempat yang berbeda tanpa pernah berkomunikasi baik secara interaktif maupun satu arah, tiba-tiba memiliki ide yang sama gitu. Bisa saja kan seperti itu. Makanya ada toleransi similarity, kemiripan gitu. Di kita di STIP ini kemiripannya itu toleransinya 35% ya. Di jenjang yang lebih tinggi mungkin nanti ada 20%, ada 25%. Nah, kita di sini ketetapannya umumnya di jenjang S1 itu 35% kemiripannya. Bisa dipahami jelas ya? Insya Allah sepertinya jelas ya Pak. Oh ya Pak, tadi kan 35% ya Pak. Ini mungkin pertanyaan baik untuk Pak Dede atau mungkin dari untuk Pak Lalan juga. Andai kata nanti ketika hasil akhir skripsi kita itu ternyata lebih dari 35%, itu nanti apakah ditunda atau seperti apa Pak? Silahkan Pak Lalan mau jawab. Baik, sambil menunggu Pak Lalan ya, saya jawab. Tadi sudah saya sampaikan skripsinya akan dikembalikan untuk direvisi. Jadi nanti ada cek ulang gitu. Dikembalikan terlebih dahulu kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk diperbaiki, direvisi. Nanti akan dicek kembali gitu. Kalau sudah memenuhi syarat di bawah 35%, maka silahkan bisa melaju ke tahapan berikutnya ya. Itu sudah di luar ya kalau sudah terbit surat keterangan, yaitu nanti silahkan mengikuti prosedur dari pihak kampus ya, dari pihak akademik untuk melaju ke jenjang berikutnya seperti apa gitu. Silakan barangkali dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Mengingatkan juga untuk absensi, mungkin di beberapa kelas saya tidak tahu sistemnya gimana, tapi kemarin ada satu sistem, jadi sistem absensinya kalian screenshot kehadiran kalian di Zoom meeting ini dan dikirim di grup skripsi masing-masing. Jadi bukan di grup
yang umum di grup kelasnya masing-masing ya. Dan nanti direkap oleh masing-masing sekretarisnya. Sekali lagi, silakan barangkali ada yang masih mau ditanyakan, bisa langsung diketik di kolom chat atau langsung raise hand dan langsung bicara langsung ya. Oh ya, ada sedikit tambahan ya. Untuk common knowledge ya atau pengetahuan umum itu tidak dianggap plagiasi ya kalau kata-katanya sama gitu dengan orang lain. Karena mungkin kita sulit mencarikan kata yang lain. Misalnya kita menyebut peribahasa ada gula ada semut misalnya. Atau gula itu manis, garam itu asin ya. Itu agak sulit di parafrasa ya. Membuat kalimat pengganti untuk kalimat tersebut dengan tetap tanpa merubah substansinya, itu memang agak sulit ya. Dan itu memang sudah menjadi common knowledge ya, sudah menjadi pengetahuan umum. Maka untuk pengetahuan umum seperti ini tidak dianggap sebagai plagiarisme ya. Atau dalam bahasa Inggris kita misalnya menggunakan kalimat no action talking only misalnya, NATO ya. Itu tidak perlu kita cari ini siapa yang pertama ngomong ini gitu ya. Ini siapa yang pertama nulis ini gitu. Itu sudah menjadi common knowledge ya. Sudah menjadi pengetahuan umum, sudah menjadi ungkapan umum gitu. Sehingga tidak dianggap plagiarisme. Itu dalam konteks nilai ya, nilai plagiarisme itu sendiri. Namun kadang-kadang nah ini karena basic cek plagiasi saat ini berbasis IT, scanning dengan IT, kadang-kadang ya itu akan dianggap sebagai plagiasi oleh mesin software itu ya, karena sama dengan yang ada di tulisan orang lain. Saya pernah mengutip tulisan saya sendiri ya dari karya saya sebelumnya, lalu dicek plagiasi dan ternyata muncul ya. Dia ada macam-macam lah, ada software yang memblok ya kesamaan itu dengan warna merah gitu. Lalu setelah diklik dia mengarahkan ini mirip dengan tulisan ini yang ternyata tulisan saya sendiri gitu di tulisan sebelumnya yang juga dipublikasikan di internet gitu. Jadi ya maksud saya pertama tadi ada common knowledge yang nanti juga akan dipertimbangkan secara manual ya, bahwa itu bukan dari bagian dari plagiasi. Kedua, dalam menyusun kalimat itu harus betul-betul hati-hati ya. Jangan main copy paste, itu sudah jelas ya, plagiarisme ya. Dan itu akan terdeteksi. Copy paste dari makalah yang kita download di internet itu sudah jelas pasti akan terdeteksi oleh mesin cek plagiarism. Ya, cara kerja mesin cek plagiarism ini sama dengan Google lah gitu. Kita nulis apa keluar apa gitu. Kalau kita cek nanti akan keluar, akan di-scan ya
bahwa paragraf ini ada di tulisan mana gitu, itu akan keluar, akan ketahuan gitu. Nah ini sudah harus betul-betul kita membangun kesadaran ya untuk berkarya sendiri gitu. Jangan melakukan ya tindakan-tindakan pencurian ya. Dalam beberapa definisi plagiarisme itu disebut juga sebagai pencurian gitu. Mencuri ya hak kekayaan intelektual orang lain gitu. Dan ini bisa bermasalah ya dengan hukum gitu, bisa berurusan dengan hukum. Ya masih mending hanya sebatas ijazah dibatalkan, gelar dicabut gitu. Itu yang paling berat itu tadi disebutkan ada hukuman pidana ya selama 2 tahun atau denda sebesar 200 juta rupiah. Kalau ternyata ada yang menggugat ya. Nah sekarang ini para penulis, para penemu, para penulis sekarang ini sudah mulai sadar pencatatan hak ya, hak kekayaan intelektual gitu. Jadi hasil karyanya itu didaftarkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat haki gitu. Alhamdulillah beberapa dosen kita termasuk saya sendiri juga ada yang memiliki sertifikat haki ya dari Kemenkumham untuk karya masing-masing gitu. Nah itu sudah memungkinkan untuk kalau ternyata karyanya diduplikasi, dijiplak oleh orang lain, itu sudah memungkinkan untuk memperkarakannya secara hukum itu karena ada bukti sertifikasinya itu, sertifikatnya itu. Jadi itu ya sedikit tambahan saja supaya ya tidak memandang plagiarisme ini sebagai sesuatu yang sepele gitu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Bapak, ini ada pertanyaan dari Imas Nur Santi. Jadi apakah ketika menyusun bab 2 yang di dalamnya kan itu teori semua Pak, nah, itu gimana plagiarismenya? Pengecekan kebijakan plagiarismenya gitu. Sedangkan bab 2 itu kan isinya teori semua gitu, apakah kita harus parafrase atau gimana Pak? Ya, tadi sudah disebutkan ya cara menghindari plagiarisme itu salah satunya adalah parafrase, artinya kita membahasakan ulang gitu tanpa merubah ide, tanpa merubah substansi dari apa yang disampaikan, apa yang ingin disampaikan oleh sumber kutipan kita gitu. Jadi kita membahasakan ulang, pertama itu, kedua menyebutkan sumbernya gitu. Jadi kita mengambil teori siapa, lalu kita bahasakan. Kalau kutipan tidak langsung ya, kalau kutipan langsung ya kita kutip apa adanya dengan tanda kutip, dengan batasan-batasannya tersendiri yang bisa dilihat di pedoman atau kaidah penulisan karya ilmiah. Lalu kemudian kita sebutkan sumbernya gitu, bahwa ini kata siapa gitu. Ketika kita menyatakan begini misalnya, itu harus diakhiri dengan sumber atau referensi bahwa ini menurut siapa gitu, untuk menunjukkan itu. Kalau tidak begitu ya jatuhnya menjadi plagiarisme, karena pembaca itu akan menganggap bahwa itu adalah gagasan kita, pemikiran kita gitu. Jadi begitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Silakan kepada yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin cukup?
Cukup barangkali ya. Masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Mungkin Pak Lalan lagi rapat mungkin ya. Kalau dirasa cukup boleh, silakan ditutup saja ya. Baik, karena dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dede yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom meeting hari ini. Semoga ilmunya dapat diterap dengan baik. Tidak lupa mari kita doakan teman-teman kita yang mungkin sedang sakit atau berhalangan hadir. Semoga diberikan kesembuhan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kegiatannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker bikin terjaga. Cakepnya jadi pasti. Ini pertama kali dan yogurt bersatu. Ya, terima kasih kembali. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah.